Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Feliza Salsabila Adha dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 9 Jeneponto. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi matematika peminatan, yaitu distribusi binomial. Jadi, distribusi binomial adalah distribusi yang memuat suatu kejadian dengan dua kemungkinan saja. Ada dua prinsip dalam distribusi binomial, yaitu bahwa setiap percobaan pada distribusi binomial hanya menghasilkan dua kejadian yang berkomplemen seperti gagal atau sukses, ya atau tidak, berhasil atau tidak berhasil. Nah, distribusi binomial menggambarkan probabilitas mendapatkan sejumlah sukses dengan beberapa percobaan, dengan setiap percobaan memiliki probabilitas sukses yang sama. Selanjutnya, mari kita bahas syarat distribusi binomial. Suatu percobaan dikatakan binomial jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama, jumlah percobaan tetap atau dilambangkan dengan N. Jumlah percobaan yang dilakukan haruslah tetap dan ditentukan sebelumnya. Misalnya, jika kita melempar koin 5 kali, maka N-nya ditetapkan sebagai 5. Yang kedua, percobaan independen atau hasil dari setiap percobaan tidak boleh memengaruhi hasil percobaan lainnya. Artinya, setiap percobaan harus bersifat independen. Sebagai contoh, jika kita melempar koin, hasil lemparan pertama tidak memengaruhi hasil lemparan kedua. Dan yang ketiga, probabilitas keberhasilan tetap yang dilambangkan dengan P. Probabilitas keberhasilan untuk setiap percobaan haruslah sama. Misalnya, jika kita melempar koin, probabilitas mendapatkan sisi gambar adalah 0,5 untuk setiap lemparan. Dan yang terakhir, dua kemungkinan hasil, yaitu setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Contohnya dalam melempar koin, hasil yang mungkin adalah sisi gambar yang diwakilkan dengan sukses atau sisi angka yang diwakilkan dengan gagal. Selanjutnya, mari kita membahas rumus distribusi binomial. Rumus ini menghitung probabilitas mendapatkan tepat X keberhasilan dalam N percobaan Bernoulli yang independen dengan probabilitas sukses P pada setiap percobaan. Rumusnya adalah P sama dengan N kombinasi X kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Keterangannya, P sama dengan probabilitas sukses yang nilainya sama dengan 1 min Q. Q sama dengan probabilitas gagal, N sama dengan jumlah total percobaan, X sama dengan jumlah sukses dari N kali percobaan, di mana X bisa saja 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan rumus dari N kombinasi X adalah N faktorial dibagi N min X faktorial kali X faktorial. Jadi di sini saya ada contoh soal mengenai distribusi binomial. Dalam pelemparan uang koin dengan sisi gambar dan sisi angka sebanyak 10 kali, tentukanlah peluang mendapat 8 kali kemunculan gambar. Yang pertama yang perlu diketahui adalah N-nya atau jumlah percobaannya, yaitu sebanyak 10 kali, maka N sama dengan 10. Dan X atau jumlah sukses dari N kali percobaan yang kita ingin tentukan adalah 8 kali kemunculan gambar, maka X-nya sama dengan 8. Nah, masing-masing dari P dan Q ini karena uang koin mempunyai dua sisi yaitu gambar dan angka, maka masing-masing mempunyai probabilitas dari 1 dari 2 peluang. Jadi P-nya sama dengan 1/2 atau 0,5 dan Q-nya juga 1/2. Ditanyakan adalah peluang dengan X sama dengan 8. Jadi rumus mencari peluang dari distribusi binomial yaitu N kombinasi X kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Maka kita masukkan semua nilai yang sudah diketahui, yaitu P sama dengan N-nya
10 kombinasi 8 dikali P-nya 1/2 pangkat 8 dikali 1/2 pangkat 10 dikurang 8 itu 2. Maka yang terlebih dahulu kita cari adalah 10 kombinasi 8. Selanjutnya mari kita mencari nilai dari 10 kombinasi 8. Nah, rumus dari kombinasi adalah n faktorial dibagi n min x faktorial kali x faktorial sama dengan n faktorial itu 10 faktorial dibagi n min x berarti 10 dikurang 8 sama dengan 2 faktorial dikali 8 faktorial. Maka 10 faktorial ini kita bisa ubah jadi 10 kali 9 kali 8 faktorial per 2. Langsung saja 2 kali 1 dikali 8 faktorial. Maka 8 faktorial ini kita bisa coret jadi 10 kali 9 sama dengan 90. 2 kali 1 sama dengan 2. 90 dibagi 2 sama dengan 45. Maka nilai dari 10 kombinasi 8 adalah 45 dikali 1/2 pangkat 8 kali 1/2 pangkat 2. Karena masing-masing perkalian ini basisnya sama dalam sifat eksponen, maka pangkatnya bisa langsung kita jumlahkan. Maka 1/2 sama dengan 8 tambah 2 sama dengan 10. Maka 45 kali 1/2 pangkat 10 sama dengan 0,439. Jadi peluang mendapat 8 kali kemunculan gambar dalam pelemparan koin yaitu 0,439. Di sini saya juga ada contoh soal mengenai distribusi binomial jenis kumulatif. Felix melakukan latihan penalti sebanyak 3 kali. Peluang tercipta gol sebesar 3/4. Tentukan peluang Felix mencetak gol sebanyak 1 kali. Nah, yang dikata dari soal, n atau jumlah total percobaan itu ada 3 kali. Dan P-nya atau probabilitas suksesnya itu 3/4. Dan Q, nah nilai Q itu sama dengan 1 min P. Maka kita tinggal kurangkan 1 dikurang 3/4. Maka nilainya 1/4. Nah, yang ditanyakan adalah peluang Felix mencetak gol sebanyak 1 kali. Nah, rumus dari distribusi binomial kumulatif ini adalah n sigma R sigma X dengan X sama dengan 0. Kombinasi n kombinasi X kali P pangkat X kali Q pangkat n min X. Nah, ketika P-nya itu lebih kecil sama dengan 1, maka persamaannya adalah n kombinasi X kali P pangkat X kali Q pangkat n min X dengan X sama dengan 0 dijumlahkan dengan n kombinasi X kali P pangkat X kali Q pangkat n min X dengan X sama dengan 1. Nah, ini sudah ketentuan dari persamaan. Maka kita ambil dulu X sama dengan 0. Jadi 3 kombinasi 0 kali 3/4 pangkat 0 kali 1/4 pangkat 3 ditambah 3 kombinasi 1 dikali 3/4 pangkat 1 dikali 1/4 pangkat 2. Nah, di bagian sini X-nya sama dengan 0 dan bagian sana X-nya sama dengan 1. Maka 3 kombinasi 0 sama dengan nilainya 1. 3/4 pangkat 0 itu sama dengan 1. 1/4 pangkat 3 itu sama dengan 1/4.
64. Nah, dijumlahkan dengan 3 kombinasi 1, hasilnya 3. 3 pangkat 4, 3 per 4 pangkat 1 dikali 1 per 4 pangkat 2, hasilnya 3 per 64. Nah, ini sisa 1 per 64 ditambah dengan 3 kali 3 per 64, hasilnya 5 per 32. Nah, untuk pertambahan pecahan, 5 per 32 itu sama dengan jumlahnya dengan 10 per 64. Nah, kita samakan penyebutnya. Maka 1 per 64 ditambah 10 per 64 sama dengan 11 per 64. Nilai dari 11 per 64 sama dengan 0,17187. Maka peluang Felix mencetak gol sebanyak 1 kali yaitu sebanyak 17,187% atau 0,17187. Nah, saya juga membahas jenis-jenis distribusi binomial. Yang pertama, distribusi binomial negatif. Tujuan dari distribusi ini mencari peluang untuk mencapai jumlah keberhasilan tertentu dalam serangkaian percobaan dengan kondisi awal bahwa percobaan dihentikan setelah jumlah kegagalan tertentu tercapai. Contohnya, ketika Anda melempar koin sampai Anda mendapatkan 3 sisi gambar atau keberhasilan. Anda ingin mengetahui peluang untuk mencapai 3 sisi gambar setelah 5 kali lemparan dalam kegagalan. Nah, yang kedua ada distribusi binomial kumulatif. Distribusi binomial kumulatif ini menghitung peluang untuk mendapatkan setidaknya jumlah keberhasilan dalam serangkaian percobaan. Ini berbeda dengan distribusi binomial biasa yang hanya menghitung peluang untuk mendapatkan tepat sejumlah keberhasilan. Contohnya ketika Anda melempar koin 10 kali, Anda ingin mengetahui peluang untuk mendapatkan setidaknya 5 sisi gambar. Nah, yang terakhir, distribusi binomial Poisson. Distribusi binomial Poisson adalah kasus khusus dari distribusi Poisson yang digunakan ketika peluang keberhasilan sangat kecil, yaitu ketika P lebih kecil dari 0,05 dari jumlah percobaan sangat besar, atau N lebih besar dari 200. Nah, contohnya, Anda ingin mengetahui peluang untuk menerima 5 panggilan telepon dalam 1 jam, tetapi laju panggilan telepon sangat rendah, misalnya kurang dari 1 panggilan per jam. Jadi, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.